مفيش بعد بينسيه مهما بعدنا 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 لسه قريبين مهما الدنيا. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqra'u Muhammadul Qur'an. Lafaz yaqra'u termasuk dalam kategori isim, fi'il atau muf'ul. Termasuk dalam kategori fi'il. Mengapa ia dikategorikan sebagai dalam fi'il? Karena artinya memungkinkan bersama dan satu zaman yang tiga, yaitu zaman madhi, zaman hal, zaman istiqbal. Lafaz yaqra'u termasuk dalam kategori fi'il, madhi, mudhari atau amr. Mudhari. Mengapa dianggap sebagai fi'il mudhari? Karena didahului dengan huruf mudhara'ah. Apa huruf mudhari? Ya. Apa Fungsinya lil ghaib. Sebutkan huruf mudhari. Ada 4, ada hamzah, ya, nun, ta. Hamzah untuk lim dengan lim wahdah, kalau ya lil ghaib, kalau ta lil muqatab sama lil ghaibah, kalau nun lil madhi namsah sama lim dengan lim al ghaib. Lafaz yaqra'u merupakan fi'il mudhari. Bagaimana pertanyaan selanjutnya? Dibaca mabni apa mu'rab? Lafaz yaqra'u termasuk kategori fi'il mabni atau mu'rab? Mu'rab Apa yang dimaksud dengan fi'il mu'rab? adalah fi'il yang harokat huruf akhirnya dapat berubah-ubah jika dimasuki amalan-amalan yang berbeda. Mengapa yaqra'u dihukumi sebagai fi'il mu'rab? Karena tidak bertemu dengan nun taukid dan nun nisbah. Apa yang dimaksud dengan nun taukid? Nun taukid itu adalah nun yang berfungsi merupakan asli fi'il yang dimasukinya. Ada berapa pembagian nun taukid? Nun taukid ada 2, yaitu tsaqilah dan khafifah. Apa yang dimaksud dengan nun taukid sakilah? Nun taukid tsaqilah itu adalah nun taukid yang berat yang ditandai dengan tasydid. Kalau nun taukid khafifah itu adalah nun taukid yang ringan yang ditandai dengan sukun. Sebutkan contohnya nun taukid sakilah dan mufid. Contohnya nun taukid tsaqilah adalah yansuronnah, unsuronnah. Kalau yang khafifah yansuron, unsuron. Apa yang dimaksud dengan nun niswah? Niswa itu adalah nun yang berfungsi yang bermakna perempuan banyak. Sebutkan contohnya nun niswah. Contohnya niswa adalah yansurna. Apa yang dimaksud dengan fi'il mabni? Fi'il mabni itu adalah fi'il yang harokat huruf akhirnya tidak dapat berubah-ubah meskipun dimasuki amil-amil yang berbeda. Sebutkan yang termasuk dalam Fi'il mabni itu ada 3, yaitu fi'il madhi, mudhari, amar. ada berapa mabninya fi'il mabni? Mabni fi'il madhi ada 3, yaitu mabni al-fathi, mabni al-dhammi, mabni al-sukun. Kapan fi'il mabni dimabnikan al-fathi? Mabni al-fathi ketika tidak bertemu dengan wawu jamak dan dhamir rafa' mutaharrik, contohnya nasara. Kapan fi'il mabni dimabnikan al-sukun? Mabni al-sukun ketika bertemu dengan dhamir rafa' mutaharrikin, contohnya nasartu. Kapan fi'il mabni dimabnikan al-dhammi? Mabni al-dhammi ketika ia bertemu dengan wawu jamak, contohnya nasaru. Apa yang dimaksud dengan wawu jamak? Wawu jamak itu adalah wawu yang bermakna laki-laki banyak. Contohnya nasaru. Apa yang dimaksud dengan dhamir rafa' mutaharrik? Dhamir rafa' mutaharrikin itu adalah kata ganti yang berbentukan rafa dan berharokat. Dhamir rafa' mutaharrik bisa masuk pada fi'il apa saja? Bisa masuk pada fi'il madhi, mudhari, amar. Contohnya kalau yang fi'il madhi adalah nasartu, kalau yang fi'il mudhari yansurna, kalau yang fi'il amar unsurna. Yang fi'il amr ada berapa? Yaitu Mabninya fi'il amar itu ada 4, yaitu mabni ala sukun, mabni ala atfi harfin illa, mabni ala atfi nuni, mabni ala al-fathi. kapan fi'il amr dimabnikan al-sukun? Mabni ala sukun itu ketika berasal dari sahih wal akhir lam yutasil bi akhiri syai'un. Kalau yang mabni ala atfi harfin illa ketika berasal dari mu'tal al akhir lam yutasil bi akhiri syai'un. Mabni ala atfi harfin nuni ketika ia berasal dari aqwal khamsah, dan mabni al-fathi ketika bertemu dengan nun taukid. Contohnya yang fi'il yang shalih lahir berarti Kalau contohnya yang sahih al-akhir tasil bi akhir syai'in seperti uf'al, yang talul akhir, irmi, yang hati ini, unsuru, yang fathah. unsuronnah. Apa yang dimaksud dengan shalih lahir berarti? Sahih al-akhir tasil bi akhir syai'in itu adalah fi'il yang huruf akhirnya tidak berasal dari huruf ilat. Apa yang dimaksud dengan syai'un? Syai' itu adalah alif tasnya wawu jamak sama yang muannas sama khotabah. Nun taukid sama nun niswah. Sebutkan contoh fi'il yang shalihul akhir berarti syai'un. Contoh gimana? Sebutkan contoh fi'il yang shalihul akhir berarti syai'un. Nasara. Apa yang dimaksud dengan talul akhir berarti Mu'tal bil akhir lam tasil bi akhir syai'un itu adalah kalimat fi'il yang huruf akhirnya berasal dari huruf ilat dan tidak bertemu dengan sesuatu.
Sebagai contoh fi'il yang mutalu ain wal tasbih dari syai'un. Yardo. Apa yang disebut dengan afalul khamsah? Afalul khamsah itu adalah fi'il mudhari yang bertemu dengan alif fathahnya waw jama' sama ya mudah sama khabah. Contohnya Contohnya yaf'alani taf'alani yaf'ulu taf'ulu taf'alina. sebagai babnya fi'il mudhari. Babnya fi'il mudhari itu ada dua, mabnun ala sukun, mabnun ala fathih. Kapan fi'il mudhari dimabnikan ala fathih? Jika ia bertemu dengan nun taukid. Contohnya Yansuronna. kapan fi'il mudhari dimabnikan ala sukun? Ketika bertemu dengan nun niswa. Contohnya Yansurna. karena fi'il mudhari yaqra'u termasuk dalam kategori fi'il mu'rab, maka bagaimana pertanyaan selanjutnya? Dibaca rafa nasab apa jazm? Fi'il mudhari yaqra'u apakah dibaca rafa nasab jazm? Dibaca rafa. Kenapa dibaca rafa? Karena litirudi an nawasib jawazim. Dan rafanya menggunakan apa? Dhamma. Kenapa menggunakan dhamma? Karena al-fi'il mudhari alladhi lam yatasil bi akhiri syai'un. Yaqra'u Muhammadun al-Qur'an. Lafaz yaqra'u apakah termasuk fi'il maklum atau majhul? Maklum. Kenapa? Karena tidak ikut kaidah majhul. Ada berapa kaidah? Kaidah majhul ada 3, yaitu madhi mujarrad, madhi mazid, dan fi'il mudhari. Kalau yang madhi mujarrad itu kaidahnya dhamma wal huwa qasr maqbul al akhir. Kalau yang madhi mazid, dhamma wal hu dhamma kullu mutaharrikain wa qasr maqbul al akhir. Kalau yang fi'il mudhari dhamma wal hu wa futihah maqbul al akhir. Karena yaqra'u termasuk dalam kategori fi'il maklum, maka konsekuensinya yang membutuhkan apa? Membutuhkan fa'il. Mana fa'ilnya? Muhammadin. Yaqra'u Muhammadun al-Qur'an. Lafaz Muhammadun termasuk kalimat isim fi'il atau Ini berhenti dah. Enggak ding. lafaz Muhammadun termasuk kalimat isim fi'il atau huruf? Isim. Kenapa lafaz Muhammadun dianggap sebagai Karena ada tanda-tandanya yaitu tanwin. sebagai ciri-ciri isim yang lain? Ciri-ciri isim itu adalah kemasukan ada alnya, ada tanwin, dimasuki huruf jar dan dibaca jar. Karena lafaz Muhammadun dianggap sebagai kalimat isim, maka pertanyaan selanjutnya bagaimana? Dibaca rofa, nasab, apa jar? Untuk lafaz Muhammadun apakah dibaca rafa nasab atau jar? Dibaca rofa. Kenapa dibaca? Karena ia termasuk dalam marfa'atul asma. Apa yang disebut dengan kalimatul asma? Marfa'atul asma itu adalah isim-isim yang dibaca rofa. Lafaz Muhammadun termasuk kalimatul asma yang mana? Yang fa'il. Kenapa yang dipilih fa'il yang lain? Karena ia jatuh setelah fil mabni maklum. Dua isim-isim yang dibaca rafa. Ada 7, yaitu ada fa'il, ada naibul fa'il, ada mubtada, khobar, isim kana, khobar inna, dan tawabi. Tawabi ada berapa? Tawabi ada 4, yaitu ada na'at, ataf, badal, taukid. Tentang fa'il. Apa yang masih dengan fa'il? Fa'il itu adalah isim yang dibaca rafa yang jatuh setelah fil mabni maklum, atau yang jatuh setelah isim yang diserupakan dengan fil mabni maklum. Contohnya lafaz ja'a Muhammadun. Mana yang menjadi fa'il? Muhammadun. Kenapa lafaz Muhammadun disebut sebagai fa'il? Karena ia jatuh setelah fil mabni maklum. Mana fi'il maklum? Fil mabni maklumnya adalah lafaz ja'a. Kenapa lafaz jar disebut sebagai Karena tidak ikut pada kaidah majhul. Karena lafaz Muhammad menjadi fa'il, maka apa hukum i'rabnya? Rafa Dan i'rabnya dengan menggunakan apa? menggunakan dhammah. Kenapa dengan menggunakan dhamma? Karena ia isim mufrad. Ada berapa pembagian fa'il? Fa'il itu ada 3, yaitu ada ya fa'il isim dohir, ada fa'il isim domir, ada fa'il masdar awal. Sebutkan contohnya fi'il isim dhamir. Kalau yang isim dohir seperti tadi lafaz ja'a Muhammadun. Contohnya fi'il isim dhamir. Kalau yang contohnya isim domir ja'altu. Contohnya masdar awal. Contohnya yang masdar awal adalah a'jabani annaka mahirun. Apa yang masih dengan masdar awal? Masdar awal itu adalah lafaz yang sebenarnya bukan masdar tapi dianggap sebagai masdar karena ia dimasuki huruf masdariyah. Sebagai yang termasuk dalam kategori masdar. Ada 6, yaitu an, anna, ma, lau, kai, sama hamzah taswiyah. Apa yang masih dengan hamzah taswiyah? Hamzah taswiyah itu adalah hamzah yaitu setelah sawaun. Contohnya adalah seperti lafaz sawaun alaihim anartahum am lam tundirhum la yu'minun. Apa yang masih dengan naibul fa'il? Naibul fa'il itu adalah isim yang baca rafa yang jatuh setelah fi'il mabni majhul atau yang jatuh setelah isim yang diserupakan dengan fi'il mabni majhul.
Contohnya nusirah Muhammadun. Mana yang menjadi naibul fa'il? Yang menjadi naibul fa'il adalah lafaz Muhammadun. Kenapa lafaz Muhammadun? Karena ia itu jatuh setelah fi'il mabni majhul. Mana fi'il mabni majhulnya? Nusirah. Kenapa lafaz nusirah di Karena ia itu ikut kaidah majhul yang dhamma wal wu kusur maqul dan akhir. Kenapa yang dipilih adalah kaidah mawal lokus dan akhir? Karena itu mufrad, mujarrad. Apa yang bisa dengan mubtada? Mubtada itu adalah isim ma'rifat yang dibaca rafa yang jatuh di awal jumlah. Mubtada dibagi menjadi berapa? Ada dua. Sebutkan. Yang satu mubtada lahu khabar, yang satu mubtada lahu marfu'un sadda masalah khabar. Apa yang bisa dengan mubtada lagu marfu'un sadda masalah khabar? Adalah mubtada yang tidak memiliki khabar tapi memiliki fa'il yang menggantikan posisi memiliki isim yang dibaca rafa yang menggantikan posisi khabar. Contohnya seperti qaimun Muhammadun. Apa yang bisa dengan mubtada lagu khabar? Mubtada lahu khabar itu adalah mubtada yang memiliki khabar. Sebutkan contohnya. Contohnya seperti Muhammadun qaimun. Mana yang menjadi mubtada? Muhammadun. Kenapa lafaz yang dipilih sebagai mubtada? Karena yaitu isim ma'rifat yang dibaca dhammah yang tidak wal jumlah. Dibaca rafa. Baca gambar tadi. Terus Kenapa lafaz Muhammad sebagai disebut sebagai isim? karena ia termasuk dalam isim malam. Sebutkan isim ma'rifat. Isim ma'rifat dan nama itu isim dhamir, isim mausul, isim isyarah, sama isim malam, isim berasal sama al-mudhaf ila ma'rifah. Apa yang dimaksud dengan khabar? Khabar itu adalah isim yang dibaca rafa yang jatuh untuk menyempurnakan faidah mubtada atau mutimul faidah. Jelaskan standar sebuah kalimat disebut sebagai mutimul faidah. Yaitu cocok jika diberi adalah dalam bahasa Indonesia dan cocok diberi ikut dalam bahasa Jawa dan cocok diberi panika dalam bahasa Madura. Contohnya seperti lafaz alhamdulillah, maka yaitu alhamdulillah segala puji adalah lillahi milik Allah. Sebutkan pembagian khabar. Khabar itu ada dua, yaitu khabar mufrad dan khabar ghair mufrad. Apa yang dimaksud dengan khabar mufrad? Khabar mufrad itu adalah khabar yang tidak terbentuk dari jumlah atau syibhul jumlah. Contohnya ya Muhammadun qaimun. Apa yang dimaksud dengan khabar ghair mufrad? Khabar ghair mufrad adalah khabar yang terbentuk dari jumlah ataupun syibhul jumlah. Sebutkan pembagian khabar ghair mufrad. Pembagiannya ada dua, yaitu jumlah sama syibhul jumlah. Apa yang dimaksud dengan khabar jumlah? Khabar jumlah itu adalah khabar yang terbentuk dari jumlah, entah itu jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah. Sebutkan contoh khabar yang berupa jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah itu adalah Muhammadun ismiyah ya. Muhammadun ustaduhu mahirun. Sebutkan contoh khabar yang berupa jumlah fi'liyah. Yang berupa jumlah fi'liyah itu seperti Muhammadun yaktubud darsah. Apa yang dimaksud dengan khabar syibhul jumlah? Khabar syibhul jumlah itu adalah khabar yang terbentuk dari jar majrur ataupun dzaraf. Contoh khabar yang termasuk. Contohnya yang jar majrur adalah Zaidun indaka. Kalau yang dari dzaraf yang tadi itu dari dzaraf Zaidun indaka. Kalau yang jar majrur adalah Zaidun fid dari. Sebutkan amil-amil yang bisa masuk pada mubtada dan khabar. Amil-amil yang masuk pada mubtada dan khabar ada tiga, yaitu kana wa akhwatuha, inna wa akhwatuha, dan dhanna wa akhwatuha. Sebutkan pengamalan dari kana wa akhwatuha. Pengamalan kana wa akhwatuha adalah taraful ism atau sibul khabar. Contohnya seperti kana Muhammadun qaiman. Mana yang menjadi isim kana? Muhammadun. Apa yang maksud dengan isim kana? Isim kana itu adalah khabar dalam jumlah adalah mubtada dalam jumlah ismiyah yang dimasuki kana wa akhwatuha. Apa hukum i'rab dari isim kana? Rafa. Dalam contoh kana Muhammadun qaiman, mana yang menjadi khabar kana? Yang menjadi khabar kana adalah lafaz Muhammadun. Khabar menjadi khabarnya kana adalah qaiman. Apa yang maksud dengan khabar kana? Khabar kana itu adalah
khobar dalam jumlah ismiyah yang jatuh setelah yang dimasuki oleh kana wa akhwatuha. Apa hukum i'rab dari khobar kana? Hukum i'rabnya dari khobar kana adalah nasab. Apa pengamalan dari inna wa akhwatuha? Pengamalan inna wa akhwatuha adalah tansibul isma wa tarfa'ul khobar. Contohnya Inna Muhammadan qa'imun. mana yang menjadi isim inna? Yang menjadi isimnya inna adalah Muhammadan. Apa yang maksud dengan isim inna? Isim inna adalah mubtada dalam jumlah ismiyah yang dimasuki oleh inna wa akhwatuha. Apa hukum i'rab dari inna? Hukum i'rabnya adalah nasab. Mana yang menjadi khobar inna? Yang menjadi khobarnya inna adalah lafaz qa'imun. Apa yang maksud dengan khobar inna? Khobar inna itu adalah khobar dalam jumlah ismiyah yang dimasuki oleh inna wa akhwatuha. Apa hukum i'rab dari Hukum i'rabnya rofa. Sebenarnya pengamalan dari inna wa akhwatuha. Pengamalan dana wa akhwatuha itu adalah tansibul mubtada wal khabaru ala annahu maf'ulan laha. Sebutkan contohnya. Contohnya adalah donantu Muhammadan qa'iman. Apa kedudukan i'rab lafaz Muhammad di dalam contoh ini? Contohnya kedudukannya adalah sebagai maf'ul pertama dari lafaz dana. Apa hukum i'rabnya? Hukum i'rabnya nasab. Apa kedudukan i'rab dari lafaz qa'iman dalam contoh di atas? Kedudukannya sebagai maf'ul kedua dari lafaz dana. Apa hukum i'rabnya? Hukum i'rabnya adalah nasab. Apa yang maksud dengan isim dhamir? Isim dhamir itu adalah kata ganti. Isim dhamir itu dibagi jadi berapa? Isim dhamir dibagi jadi dua, yaitu dhamir baris sama dhamir mustatir. Apa yang maksud dengan dhamir baris? Dhamir baris itu adalah dhamir yang tampak dan ada tulisannya. Apa yang maksud dengan dhamir mustatir? Dhamir mustatir itu adalah dhamir yang tidak tampak dan tidak ada tulisannya, tapi dianggap ada dhamir dan ia tersimpan dalam kalimat fi'il. Sebutkan bagian dhamir baris. Dhamir baris ada dua, yaitu dhamir baris munfasil dan dhamir baris muttasil. Apa yang maksud dengan dhamir baris? Dhamir baris munfasil itu adalah dhamir baris yang dapat berdiri sendiri dan tidak bergantungan dengan kalimat lain. Apa yang maksud dengan dhamir baris mutasil? Dhamir baris muttasil itu adalah dhamir baris yang yaitu tidak dapat berdiri sendiri atau ia sangat ketergantungan dengan kalimat yang lain, entah itu isim, fi'il atau huruf. Ada berapa bagian dhamir baris mutasil? Dhamir baris munfasil itu ada dua, yaitu marfu dan mansub. Contohnya yang marfu adalah wa huma hum ila akhirih. Kalau yang mansub iyahu, iyahuma, iyahum ila akhirih. Ada berapa bagian dhamir baris mutasil? Dhamir baris muttasil itu ada tiga, yaitu marfu, mansub dan majrur. Contohnya kalau yang marfu seperti lafaz ja'altu, ja'alna, ja'alta itu. Kalau yang mansub adalah ja'alana, ja'alahu, ja'alahuma tuh. Kalau yang majrur adalah bihi, bihima, bihim ila akhirih. Ada berapa bagian dhamir mustatir? Dhamir baris mustatir itu ada dua, yaitu wujuban dan jawazan. Apa yang maksud dengan dhamir mustatir wujuban? Dhamir mustatir wujuban itu adalah dhamir yang wajib tersimpan dari huruf. Sebutkan tempat dhamir mustatir wujuban. Tempat dhamir mustatir wujuban itu ada empat, yaitu dalam fi'il amar mufrad dan dalam fi'il mudhari yang menggunakan kerja dan yang menggunakan nun dan yang menggunakan ta. Apa yang maksud dengan dhamir mustatir jawazan? Dhamir mustatir jawazan itu adalah dhamir yang tidak wajib tersimpan dalam fi'il. Dhamir mustatir jawazan terdapat pada dua tempat, yaitu tempatnya dhamir mustatir jawazan itu dalam fi'il madhi yang ghaib mufrad dan fi'il mudhari yang ghaib mufrad. apa yang maksud dengan marji'ah dhamir? Marji dhamir itu adalah tempat kembalinya dhamir. Kapan isim dhamir menunjukkan marji'ah dhamir? Ketika ia termasuk dalam kalimat dhamir ghaib. Apa yang maksud dengan isim isyarah? Isim isyarah itu adalah kata tunjuk. Sebutkan bagian isim isyarah. Bagian isim isyarah ada dua, lil qarib sama lil ba'id. Apa yang maksud dengan lil qarib? Kalau lil qarib itu adalah kata tunjuk yang dekat. Sebutkan contoh untuk isim isyarah yang lil qarib. Contohnya lil qarib adalah hada, hadihi. Apa yang maksud dengan lil ba'id? Lil ba'id itu adalah kata tunjuk yang jauh. Sebutkan contohnya untuk isim isyarah yang lil ba'id. Yang lil ba'id adalah dalika sama tilka. Sebutkan bagian isim isyarah lil qarib. Lil qarib itu ada dua, yaitu mudzakkar dan muannas. Mudzakkar ada berapa? Mudzakkar ada tiga, ada mufrad tasnya jamak. Kalau yang muannas ada tiga juga, mufrad tasnya jamak. Contohnya kalau yang mudzakkar hadza, hadhihi, haula'i. Kalau yang muannas
hadihi hatani haula'i. Sebutkan sebagian isim isyarah yang lil ba'id. Yang lil ba'id itu ada dua, yaitu mudzakkar dan muannas. Contohnya kalau yang mudzakkar adalah dzaka dalikuma ula'i, kalau yang muannas adalah tilkah talikuma ula'i, ulaikah. Setiap isim isyarah membutuhkan apa? Membutuhkan musyarun ilaih. Apa yang dimaksud dengan musyarah ilaih? Musyarun ilaih adalah kata yang ditunjuk. Ada berapa bagian musyarah ilaih? Musyarun ilaih itu ada dua, yaitu nakir dan ma'rifah. Musyarah ilaih berupa isim nakirah dari sisi sifat Ditentukan sebagai khabar. Sebutkan contoh. Contohnya adalah hadal kitabun. Musyarah ilaih yang berupa isim ma'rifah dibagi menjadi dua. Jadi dua, yaitu yang dengan al dan tanpa al. Isim ma'rifah dengan tanpa al dari sisi i'rab ditentukan sebagai apa? Ditentukan sebagai khabar. Contohnya Hada Muhammadun. isim ma'rifah dengan alif lam dan al dari sisi i'rab ditentukan sebagai apa? Sebagai naat atau bayan dan naat atau bayan dan badal. Sebutkan contohnya. Contohnya adalah hadal kitabu jadidun. Apa yang dimaksud dengan isim mausul? Isim mausul itu adalah kata penghubung. Sebutkan bagian isim mausul. Bagian isim mausul ada dua, yaitu mustarok dan khos. Apa yang dimaksud dengan isim mausul khas? Isim mausul khos itu adalah isim mausul yang khusus dan posisinya tidak dapat digantikan atau bergantikan oleh yang lain. Contohnya Alladzi, yaitu kan mufrad, tidak bisa digantikan dengan jamak atau sebutkan bagian isim mausul khas. khos itu ada dua, yaitu mudzakkar dan muannas. Yang mudzakkar ada berapa? Yang mudzakkar ada tiga, mufrad, tasnya jamak. Yang muannas. Yang muannas ada tiga, ada mufrad, tasnya jamak. Contohnya yang mudzakkar. Contohnya yang mudzakkar adalah alladzi, alladzani, alladzina. Kalau yang muannas allati, allatani, allatina. Apa yang dimaksud dengan isim mausul mustarak? Isim mausul mustarak itu adalah isim mausul yang bermakna umum dan posisinya dapat menggantikan atau digantikan oleh yang lain. Sebutkan bagian isim mausul mustarak. Isim mausul mustarak itu ada dua, yaitu akil dan ghairu akil. Kalau yang akil itu biasanya menggunakan man, kalau yang ghairu akil menggunakan ma. Contohnya yang akhir. Contohnya yang akil itu seperti sami itu mayakraul Quran. Kalau yang ghairu akil sami itu ma quri'ah minal Quran. Setiap isim mausul pasti membutuhkan apa? Membutuhkan silatul mausul dan aidul mausul. Apa yang dimaksud dengan silatul mausul? Silatul mausul itu adalah jumlah ismiyah ataupun jumlah fi'liyah yang jatuh setelah isim mausul. Contohnya isim silatul mausul yang terbuat dari jumlah fi'liyah. Jalladzi yaqra'ul Qur'an. Contoh silatul mausul yang terbuat dari jumlah ismiyah. Jalladzi ustaduhu mahirun. Apa yang dimaksud dengan aid? Aid itu adalah domir baris atau domir fathah yang terkandung dalam silatul mausul yang kembali kepada isim mausul. Sebutkan contoh aid yang berupa domir baris. Domir yang berupa domir baris. Contoh jumlahnya seperti lafaz ja'alladzi ustaduhu mahirun. Sebutkan contoh su'aid yang berupa domir mustatir. Ja'alladzi yaktubu darsah. Apa yang dimaksud dengan isim alam? Isim alam itu adalah isim yang bermakna nama. Sebutkan contohnya. Contohnya seperti Muhammadun. Apa yang dimaksud dengan al-mu'rab bi alif bi alif? Adalah kalimat yang dimarifkan oleh al. Sebutkan contohnya. Contohnya seperti lafaz rajulun, yaitu menjadi marifat setelah dimasuki oleh al menjadi ar-rajulun. Sebutkan bagian al. Bagian al itu ada tiga, yaitu al-yadil dzikri dan al-yadil dhihni sama al-yadil hudur. Apa yang dimaksud dengan al-yadil dzikri? Al-yadil dzikri itu adalah al yang berfungsi memarifatkan kalimat isim. Sebutkan contohnya. Contohnya seperti lafaz ar-rajul tadi.
Apa yang maksud dengan al-i'adatu dzihni? Al-i'adatu dzihni itu adalah al yang berfungsi membaharkan kalimat isim yang mana maksud dari isim tersebut sudah terlintas dalam benak atau pikiran seorang. Sebutkan contohnya. Contohnya seperti dia al-ustadu. Apa yang maksud dengan al-i'adatul huduri? Al-yahdil hudur itu adalah al yang berfungsi merifatkan isim yang mana itu disertai dengan kehadiran bendanya. Contohnya. Contohnya seperti hadal kitab. Apa yang maksud dengan idhofah? Idhofah itu adalah kalimat yang tersusun dari mudhof dan mudhof ilaih. Sebutkan contohnya. Contohnya adalah contohnya mudhof ilaih adalah kitabul ustadi. Apa yang dimaksud dengan mudhof? Mudhof itu adalah kalimat yang disandarkan. Mudhof ilaih. Kalau mudhof ilaih adalah kalimat yang disandari. Syarat-syaratnya mudhof? Syarat-syarat mudhof itu yang pertama harus berupa isim dan tidak ada alnya dan tidak boleh tanwin. Nah, dan apabila ia berasal dari tasniah atau jamak maka nunnya harus dibuang karena nun tersebut mengganti dari tanwin. Sebutkan syarat mudhof ilaih. Syarat mudhof ilaih dibaca kasroh. Contohnya susunan idhofah. Yang tadi seperti kita tulis tadi. Sebutkan pembagian mudhof ilaih. Pembagian mudhof ilaih itu ada 4 yaitu isim dhohir, isim dhamir, masdar mawal dan jumlah. Sebutkan contoh mudhof ilaih yang berupa isim dhohir. Yang berupa isim dhohir adalah kita tulis tadi. Sebutkan contoh mudhof Kalau ilaih yang yang berupa isim dhohir. dhamir kita buki. Kalau yang masdar mawal adalah asyhadu an la ilaha illallah. Sebutkan contoh mudhof ilaih yang berupa Kalau yang berupa jumlah adalah min haitsu amarakumullah. Dan berupa pembagian idhofah. Idhofah itu ada 2, itu idhofah yang maknawiyah dan idhofah lafziyah. Apa yang maksudnya idhofah maknawiyah? Idhofah maknawiyah itu adalah idhofah yang memperkirakan huruf jarri min fi. Sebutkan contoh untuk idhofah maknawiyah yang memperkirakan makna Yang jadi. li contohnya seperti lafaz kitabul tadi. Kalau yang fi Min. kalau yang min adalah seperti khatamu jadidin. Kalau yang fi sholatul zuhri. Apa yang maksud dengan idhofah lafziyah? Idhofah lafziyah itu adalah idhofah yang tidak memperkirakan huruf jar. Sebutkan contoh untuk idhofah. Contohnya adalah hasanul wajhi. Kapan sebuah idhofah disebut sebagai idhofah lafziyah? Idhofah ketiga yaitu berasal dari isim sifat dan mudhof ilaihnya berupa ma'mul mudhof. Contohnya seperti lafaz hasanul wajhi. Apa yang maksud dengan ma'mul mudhof? Ma'mul mudhof itu adalah mudhof ilaih yang dimana ketika tidak dalam konteks idhofah maka ia menjadi ma'mul dari mudhofnya. Contoh dari ma'mul mudhof. Contoh dari ma'mul mudhof adalah hasanun wajhihi, hasanun wajhuhu. Yaqra'u Muhammadnya Al-Qur'an. Lafaz Al-Qur'an itu kalimat isim fi'il atau huruf? Kalimat isim Karena isim bagaimana pertanyaan selanjutnya? dibaca rafa nasab atau jar. Untuk lafaz Al-Qur'an apakah ia dibaca rafa nasab atau jar? Dibaca nasab Mengapa ia dibaca nasab? karena ia tergolong dalam mansubatul asma. Apa yang maksud dengan maksud asma? Mansubatul asma itu adalah isim yang dibaca nasab. Ada berapa maksud asma? Ada 13 yaitu maf'ul bi, maf'ul mutlaq, maf'ul jadili, maf'ul ma'am, maf'ul fi sama hal, tamyiz, munada, istisna, isim inna, isim inna, khobar kana, tawabi dan isim lallati lafil jinsi. Lafaz Al-Qur'an tergolong maksud asma yang mana? Maf'ul bi Mengapa dipilih maf'ul bih? karena ia itu jatuh setelah fi'il muta'addi Tanda nasabnya menggunakan apa? membunyikan fathah Mengapa tanda nasabnya menggunakan apa? karena ia itu isim mufrad. Assalamualaikum.